Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anastasi Noviana Disya, NIM 18016153, mahasiswa Administrasi dan Supervisi Pendidikan, sesi Jumat pukul 7 sampai 8.40. Kali ini saya akan membahas tentang administrasi keuangan sekolah. A. Pengertian administrasi keuangan. Administrasi keuangan sekolah adalah suatu proses pencatatan dan pengendalian keuangan milik sekolah yang dilaksanakan secara bertanggung jawab, jujur, terbuka, tertib, cermat, efektif, efisien, sehingga terarah pada pencapaian tujuan sekolah secara optimal. Manajemen keuangan di sekolah terutama berkenaan dengan kiat sekolah dalam menggali dana, kiat sekolah dalam mengelola dana. Pengelolaan keuangan dikaitkan dengan program tahunan sekolah, cara mengadministrasikan dana sekolah, dan cara melakukan pengawasan, pengendalian, serta pemeriksaan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa administrasi keuangan sekolah adalah sebuah analisis terhadap sumber-sumber pendapatan dan penggunaan biaya yang diperuntukkan sebagai pengelolaan pendidikan secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sumber-sumber pembiayaan pendidikan. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2012 tentang pungutan dan sumbangan biaya pendidikan pada satuan pendidikan dasar adalah sebagai berikut. 1. Sumber biaya pendidikan pada satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang tercantum pada pasal 5 adalah anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan dari peserta didik atau orang tua atau walinya, sumbangan dari pemangku kepentingan pendidikan dasar di luar peserta didik atau orang tua atau walinya, bantuan lembaga lainnya yang tidak mengikat, bantuan pihak asing yang tidak mengikat, dan sumber lain yang sah. Sedangkan sumber-sumber pembiayaan pendidikan di sekolah menurut Amirin 2013 halaman 92 dikategorikan menjadi 5, yaitu A. Anggaran rutin dan APBN atau anggaran pembangunan, B. Dana penunjang pendidikan atau DPP, C. Bantuan atau sumbangan dari BP3, D. Sumbangan dari pemerintah daerah setempat, E. Bantuan lain-lain. Pengelolaan keuangan lembaga pendidikan atau sekolah. Pengelolaan keuangan lembaga atau sekolah tidak lepas dari yang disebut dengan manajemen. Pada dasarnya, manajemen berasal dari to manage, yang berarti mengatur, mengelola, dan mengurusi. Manajemen sering diartikulasikan sebagai ilmu, kiat, dan profesi. Sebagai ilmu, manajemen dipandang sebagai suatu bidang pengetahuan secara sistematis, berusaha memahami mengapa dan bagaimana orang bekerja sama untuk mencapai tujuan dan membuat sistem kerjasama yang lebih bermanfaat bagi kemanusiaan. Dalam upaya peningkatan mutu pendidikan akan sangat bergantung kepada manajemen yang dilakukan dalam suatu lembaga pendidikan yang bersangkutan. Manajemen tersebut akan efektif dan efisien apabila didukung oleh sumber daya manusia yang profesional untuk mengoperasikan lembaga pendidikan tersebut. Kurikulum yang sesuai dengan tingkat perkembangan dan karakteristik siswa, kemampuan dan komitmen lembaga pendidikan yang handal, sarana prasarana yang memadai untuk mendukung kegiatan belajar mengajar, dana yang cukup untuk mengkaji, staf sesuai dengan fungsinya, serta partisipasi masyarakat yang tinggi. Bila salah satu tidak sesuai dengan yang diharapkan atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya, maka efektivitas dan efisien pengelolaan lembaga pendidikan atau sekolah tersebut kurang optimal. Manajemen pendidikan adalah aktivitas memadukan sumber-sumber pendidikan agar terpusat dalam usaha mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan sebelumnya, dan semua manajemen dalam tiap-tiap bagian tersebut haruslah diatur sebaik-baiknya dan serapi mungkin agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Melalui kegiatan manajemen keuangan, maka kebutuhan pendanaan kegiatan sekolah dapat direncanakan, diupayakan penggandaannya, dibukukan secara transparan,
dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan program sekolah secara efektif dan efisien. Dengan tujuan manajemen keuangan adalah 1. Meningkatkan efektivitas dan efisien penggunaan keuangan sekolah. 2. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah. 3. Meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah. Untuk mencapai tujuan itu, maka dibutuhkan kreativitas kepala sekolah dalam menggali sumber-sumber dana, menempatkan bendaharawan yang menguasai dalam pembukuan dan bertanggung jawab dalam keuangan serta memanfaatkan secara benar sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Proses administrasi keuangan. 1. Penyusunan RPS. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan Nasional di tahun 2006 menerbitkan Panduan Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah atau RPS. RPS terdiri atas rencana strategis atau Renstra dan rencana operasional atau Renop. Sesuai dengan PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pada pasal 53 ayat 1 disebutkan bahwa setiap satuan pendidikan dikelola atas dasar rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah satuan pendidikan yang meliputi masa 4 tahun. 2. Penyusunan RKAS. RKAS merupakan rencana biaya dan pendanaan program atau kegiatan secara rinci untuk 1 tahun anggaran. RKAS adalah dokumen anggaran-anggaran sekolah resmi yang disetujui kepala sekolah serta disahkan Dinas Pendidikan setempat bagi sekolah negeri atau penyelenggara pendidikan atau yayasan bagi sekolah swasta. Masa RKAS hanya berlaku untuk 1 tahun ajaran yang akan datang. Terdiri atas pendapatan dan belanja atau pengeluaran. Pendanaan yang dicantumkan dalam RKAS hanya mencakup pengeluaran dalam bentuk uang yang akan diterima oleh dan dikelola sekolah. Penggunaan keuangan sekolah menurut Depdakrik dan Depdikbud 1996 menyatakan bahwa dalam administrasi keuangan harus ada pemisahan tugas dan fungsi otorisator, ordinator, dan pembendaharawan. Otorisator adalah pejabat yang diberi wewenang untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan terjadinya penerimaan atau pengeluaran keuangan. Sedangkan ordonator adalah pejabat yang berwenang yang melakukan pengujian dan memerintahkan pembayaran atas segala tindakan yang dilakukan berdasarkan otorisasi yang telah ditetapkan. Bendaharawan adalah pejabat yang berwenang yang melakukan penerimaan dan pengeluaran uang atau surat-surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang dan diwajibkan membuat perhitungan dan pertanggungjawaban. Penggunaan uang mestinya sesuai dengan alokasi anggaran yang sudah ditentukan. Oleh karena itu, pengaturan, penggunaan, dan pembukuan keuangan tidak dapat dilakukan oleh orang sembarangan dan semuanya harus melalui proses dan prosedur yang berlaku. 4. Pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban dapat disampaikan pada pimpinan, sumber pemberi dana maupun kepada personil sekolah untuk dapat diketahui bersama. Hal ini perlu dilakukan mengingat keuangan merupakan hal yang sangat sensitif. Ketidakjelasan laporan pertanggungjawaban keuangan sekolah akan menambah anggapan negatif terhadap kepala sekolah dalam hal menyelenggarakan keuangan sekolah yang tidak tertib. Penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan secara rutin sesuai peraturan yang berlaku. Pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran yang berasal dari orang tua siswa dan masyarakat dilakukan secara rinci dan transparan sesuai dengan sumber dananya. Pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran yang berasal dari usaha mandiri sekolah dilakukan secara rinci dan transparan kepada dewan guru dan staf sekolah. 5. Pemeriksaan dan laporan. Laporan semua kegiatan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan di sekolah harus dilaporkan dengan menggunakan tata cara yang ditetapkan. Format laporan keuangan sekolah merupakan daftar semua jenis penerimaan dan pengeluaran uang atau yang disamakan dengan uang disampaikan kepada atasan. Berdasarkan Undang-Undang Perbendaharaan
Berdasarkan Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1968, Pasal 77 Jo PP Nomor 5 Tahun 1975, Pasal 12 dan 40, bendaharawan wajib mempertanggungjawabkan kebenaran semua penerimaan dan pengeluaran. Kepala sekolah sebagai atasan secara langsung ikut bertanggung jawab terhadap semua penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan oleh bendaharawan. Agar pertanggungjawaban dapat dilakukan dengan tertib dan apik, maka bendaharawan harus mencatat semua penerimaan dan pengeluaran dengan rapi dan teratur. Peran guru dalam administrasi keuangan sekolah. Beberapa peran guru dalam administrasi keuangan sebagai berikut. 1. Membuat file keuangan sesuai dengan dana pembangunan. 2. Membuat laporan data usulan pembayaran gaji rapel ke pemerintah kota. 3. Membuat pembukuan penerimaan dan penggunaan dana pembangunan. 4. Membuat laporan dana pembangunan pada akhir tahun anggaran. 5. Membuat laporan rancangan anggaran pendapatan bantuan sekolah atau RAPBS. 6. Membuat laporan tribulan dana bantuan operasional sekolah atau BOS. 7. Penyetoran pajak PPN dan PPh. 8. Membagikan gaji atau rapel. 9. Menyimpan dan membuat arsip peraturan keuangan.